Sabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Belasan orang sedang pesta narkoba di ruang karaoke di Bandar Lampung ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Hampir 4 ton daging ayam asal Jakarta Timur yang dikirimkan secara ilegal ke Lampung disita dan dimusnahkan petugas Balai Karantina Bakauheni. Tiga remaja ditangkap tentara akibat kedapatan membawa bom Molotov saat akan ikut berunjuk rasa di gedung DPRD Lampung. Informasi terbakar Rumah pengemudi ojek daring di Jalan Purnawirawan, Kelurahan Langkapura, Bandar Lampung kebakaran pada Selasa pagi. Api muncul pertama kali dari dapur yang menjalar ke sebagian badan rumah. Api cepat membesar karena di rumah korban banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti pakaian, kardus, mebel, hingga mesin genset. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat Bandar Lampung menurunkan 2 mobil damkar. Menurut petugas, penyebab kebakaran diduga akibat korban lupa mematikan kompor saat keluar rumah. Kronologis terjadinya kebakaran berdasarkan keterangan saksi mata dari tungku ataupun kompor yang digunakan untuk memasak kemudian ditinggal, terjadi kebakaran kemudian merambat ke bagian dapur yang ada di bagian rumah tersebut. Alhamdulillah dari Dinas Damkar merespon kejadian tersebut, menerjunkan 2 armada pemadam kebakaran, yaitu mobil suplai dari Kecamatan Langkapura dan mobil karpa dari pos Kecamatan Kemiling. Kejadian kebakaran berhasil kita padamkan pada pukul 11:17. Alhamdulillah pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan kerugian masih dalam tahap penghitungan untuk dikoordinasikan dengan Pammus tempat. Kerusakan terparah bagian dapur rumah korban. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa dan kerugian korban ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Lampung menggerebek sebuah ruang karaoke di salah satu hotel mewah di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung pada Minggu malam. Dari ruangan ini, 11 orang ditangkap. Mereka adalah 6 pria yang merupakan pengunjung karaoke dan 5 wanita pemandu lagu atau Ladies Club atau LC. Dari penggeledahan para tersangka, petugas menyita 7 butir pil ekstasi. Mereka langsung digelandang ke kantor BNNP Lampung. Menurut petugas, pada Selasa siang kemarin, dari 11 orang yang ditangkap, 1 diantaranya dibebaskan karena hasil tes urinnya negatif mengonsumsi narkotika. Penangkapan para tersangka tersebut berawal dari pengejaran buronan bandar narkoba berinisial R. Saat ditangkap, tersangka R sedang berpesta narkoba bersama teman-temannya di ruang karaoke tersebut. Jam 21 WIB, tim opsional bidang berantas melakukan razia di room Kalisto Karaoke Hotel Grand Mercure Bandar Lampung. Yang di dalam terdapat 11 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 5 orang perempuan yang diduga pemandu lagu atau MC. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip bening berisikan atau 3 butir pil warna kuning berbentuk logo Minion yang diduga narkotika jenis ekstasi dan 4 butir pil warna hijau kombinasi biru berbentuk logo Transformer yang ditemukan di dalam tas tangan warna hitam milik saudara Robert dalam room DPO yang berada di atas meja di dalam room Kalisto tersebut. Terdapat 11 orang tersebut dilakukan tes urin dengan hasil 10 orang positif
amfetamin atau metapetamin dan 1 orang negatif. Tersangka bandar narkoba terancam dihukum 20 tahun penjara dan para penggunanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Penyidikan para tersangka masih dikembangkan untuk memburu pemasok narkoba. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah 5 bulan bergulir, pengusutan dugaan pembunuhan terhadap Ferdi Apriando, remaja umur 16 tahun, warga Banjar Agung, Kecamatan Waikerui, Pesisir Barat, belum terungkap. Selasa pagi, keluarga korban mendatangi tim penyidik Mapolres Pesisir Barat untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Kedatangan keluarga korban ditemui Kanit Reskrim Polres Pesisir Barat dan penyidik yang menangani kasus tersebut. Pertemuan mereka digelar secara tertutup. Informasi dari polisi yang diterima keluarga korban, penyidikan kasus tersebut tidak berhenti. Penyidikan terkendala minimnya saksi dan hingga kini belum ada bukti atau keterangan saksi yang mengarah ke identitas tersangka. Pihak keluarga menuntut polisi segera menangkap para pelaku. Pagi ini ke Polres menanyakan masalah kelanjutan ataupun kejelasan dari perkara atas meninggalnya anak saya. Bagaimana prosesnya? Kalau berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim, sampai pagi ini katanya masih berjalan, cuman kendala di saksi. Sudah berapa lama? Sudah 5 bulan. 5 bulan. Bisa diceritakan Pak Kronologisnya seperti apa? Kronologisnya itu bertepatan pada malam 3 Syawal. Istilahnya ada pesta rakyat halal bihalal di Pekuan Kebuayan, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat. Itu ya namanya anak-anak bujang nonton pesta itu. Pesta. Pas kejadian itu ada keributan, kebetulan yang jadi korban anak saya. Baru AK Banjar Agung ya meminta kepada pihak yang berwajib ataupun yang berwenang untuk gimana caranya supaya kasus ini bisa segera terungkap, karena bukan hanya keluarga korban yang merasa kecewa, tapi juga dari masyarakat rasa kehilangan itu. Ferdi Apriando meninggal pada bulan April lalu saat menonton hiburan musik organ tunggal di Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat. Korban tewas akibat menderita luka berat di kepala yang diduga jadi korban penganiayaan orang tidak dikenal. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Sebanyak 3,9 ton daging ayam dan jerawan ayam asal Jakarta Timur yang diangkut 2 mobil pickup disita petugas gabungan Balai Karantina, tentara dan polisi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan Selasa siang. Daging ayam tersebut dibeli oleh warga Pesawaran dan rencananya akan dijual di Kabupaten Pesawaran. Saat disita, kualitas daging ayam sudah mulai rusak. Penyitaan daging ayam dianggap ilegal karena tidak memenuhi tata cara standar angkut, seperti kendaraan harus dilengkapi mesin pendingin dan tidak disertai dokumen resmi tentang kesehatan hewan dari rumah potong ayam. Untuk mencegah paparan penyakit saat dikonsumsi masyarakat, barang bukti daging ayam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam mesin pembakar. Nah, yang pertama itu 3 ton lebih, yang kedua itu 850-an. Jadi ini hampir 3,9 ton yang kita musnahkan. Selama tidak terjamin kesehatan daging ini, sehingga untuk patokan kita, karena kan bisa daging dari mana-mana. Nah, sehingga pertama kita minta itu harus ada dokumen persyaratan kesehatan hewannya. Nanti ada kesehatan produknya yang diterbitkan oleh dinas-dinas dari seluruh Indonesia, mau kemanapun. Jadi itu mengikat gitu. Jadi dari Pemdanya menerbitkan sertifikat kesehatan, nanti di pelabuhan-pelabuhannya wajib dilaporkan ke karantina. Sehingga kita yang mengendalikan sebenarnya keluar masuk barang itu. Nah, ini dari awal memang daging ini tidak ada dokumen asalnya. Jadi kita nggak tahu ini motong di mana, hewan sehat apa enggak, prosesnya seperti apa. Terus diangkutnya juga bukan pakai mobil yang standar yang dipersyaratkan oleh pemerintah untuk kesehatan produk ini. Sehingga itu yang sehingga kita musnahkan. Menurut pemiliknya, ia membeli daging ayam di Jakarta karena harganya lebih murah dibanding di Lampung. Selisih harga daging ayam di Jakarta dengan di Lampung hingga Rp10.000 per kilogram. Ini Pak, barang di Jakarta kan itu lebih murah dibandingin barang lokal sini Pak. Kalau di Jakarta selisihnya sama di
Sumatera berapa bang? Ya lumayan sih Pak, selisih 5.000 kadang sampai 10.000 gitu. Contohnya apa? Ya contohnya kayak sayap itu di sana harganya kan lebih paling 11-14, di sini bisa 25-28. Pada kasus tersebut, pemilik daging ayam hanya didata dan tidak dikenai sanksi hukum, namun diminta tidak mengulangi perbuatannya. Petugas mengimbau warga yang berbisnis hewan, ikan, dan tumbuhan antar provinsi supaya mematuhi peraturan tentang kekarantinaan. Asep Saipullah melaporkan dari Lampung Selatan.